Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sore hari ini saya Mbak Desi Karang kembali hadir dalam dialog Harmoni Bali. Nah pemirsa, setiap orang tentunya ingin terlihat perfect, terlihat sempurna tentunya, terlihat cantik, terlihat tampan. Nah banyak hal yang perlu diketahui untuk mendapatkan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan bedah plastik yang lagi happening nih ya. Di luar negeri itu banyak sekali hal-hal tersebut dilakukan. Nah ini ada hubungannya dengan bedah plastik. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yaitu bedah plastik, estetik, solusi cantik masyarakat masa kini. Dan tentunya sudah hadir Dr. Putu Adi Parama Widyatmika MK Clean SPBPRE. Aduh banyak banget nih ya. Om Swastiastu, selamat Om sore Swastiastu, Dr. Ardi. Saya selamat panggil sore. Dr. Ardi ya, betul ya? Boleh, terima kasih. Dok, ini bedah plastik. Wah, Ya. ini baru pertama kali nih kita ngomongin tentang bedah plastik ya. Oke. Tentunya banyak sekali nih pemirsa yang akan bertanya-tanya nih, aduh seperti apa sih bedah plastik? Sudah bisakah dilakukan di Bali seperti itu? Ya, secara estetik. Nah, kenapa sih topik ini kita angkat, Dok, sore hari ini? Kalau orang sudah mulai pasca pandemi itu pasti banyak sekali yang sudah bertanya-tanya, oh ini bedah plastik apa sih? Karena apalagi maraknya sosial media ya tentang hasil-hasil operasi estetik di luar negeri seperti itu, sehingga masyarakat di dalam negeri pun sudah mulai banyak membicarakan. Oleh karena itu mungkin saya sebagai salah satu perwakilan dari Perhimpunan Dokter Bedah Plastik Indonesia, kami singkat dengan PERAPI, kebetulan cabang Bali. Terima kasih sekali sudah diundang di sini. Jadi bagi saya ini adalah waktu yang bagus untuk kita mendiskusikan tentang hal itu karena cukup banyak happening di masyarakat. Kami juga berharap bisa memberikan wawasan yang cukup bagi masyarakat ya tentang bedah plastik khususnya estetik di Bali. Ini berarti bedah plastik sudah bisa dilakukan di Bali kah atau harus kita ke luar negeri yang lazim dilakukan oleh pesohor-pesohor kita? Baik. Sebelum kita beranjak tentang hal itu, ada baiknya mungkin banyak sekali tentang jokes di masyarakat bahwa bedah plastik itu apa sih, gitu ya. Itu yang paling penting. Saya paling suka nih kalau joke-joknya ya. Tadi sama produser saya pengen dari bedah plastik, boleh plastik 2 kiloan ya pakai. Apa benar orang-orang bilang, oh nanti operasinya pakai plastik? Oke. Jadi begini, plastik pada dasarnya dari istilah kedokteran itu berasal dari kata plasti. Plasti itu artinya merubah bentuk. Jadi ilmu bedah plastik adalah cabang ilmu pembedahan, ilmu bedah. Artinya kalau ilmu bedah itu berarti operasi untuk merubah bentuk. Nah, merubah bentuk apa? Merubah bentuk organ kita, terutama organ kita yang tampak dari luar. Dari ujung rambut atas sampai bawah. Itu semua adalah objek dari bedah plastik itu sendiri. Ya. Jadi yang seperti apa yang kita rubah? Jadi ilmu bedah plastik itu ada dua kategori utamanya. Jadi ilmu bedah plastik rekonstruksi dan ilmu bedah plastik estetik. Nah, yang kedua nanti kita akan bahas dalam acara ini. Ilmu bedah plastik itu merubah bentuk yang dari tidak normal menjadi normal. Itulah yang disebut dengan ilmu bedah plastik rekonstruksi. Yang tidak normal itu apa? Jadi ada anak-anak yang lahir dengan kelainan bawaan, apakah bibir sumbing atau telinganya tidak benar bentuknya, atau misalnya habis luka bakar ternyata jari-jari semuanya dempet-dempet sehingga dia tidak bisa melakukan fungsinya dengan normal. Atau misalnya kecelakaan lalu lintas sehingga wajah hancur atau patah tulang wajah itu harus dikembalikan ke normal. Hidung yang hancur karena digigit anjing misalnya sehingga dia harus kita rekonstruksi. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu bedah plastik rekonstruksi. Merubah dari yang bermasalah menjadi normal kembali dengan tujuan fungsinya yang utama. Jadi dari yang bibir sumbing yang tidak bisa makan, tidak bisa ngomong, kita kembalikan fungsinya agar bisa menjadi berfungsi kembali dan juga mengembalikan tampilannya mendekati normal. Nah, sementara untuk bedah plastik estetik itu adalah merubah bentuk juga, tapi merubah bentuk dari yang normal, orang punya hidung yang normal menjadi lebih ideal, jadi menjadi lebih cantik. Nah, jadi yang masyarakat belakangan ini mendengar bahwa ilmu bedah plastik, oh bedah plastik itu adalah supaya cantik ya. Nah, itulah yang disebut dengan bedah plastik estetik. Nah, yang tidak dikenal sama masyarakat terlalu banyak adalah bedah plastik rekonstruksinya. Padahal itu adalah
akar utama dari bedah plastik. Kita merubah menjadi normal. Sementara bedah plastik estetik itu berkembang baru belakangan ini, 1 atau 2 dekade belakangan ini. Baik. Merubah menjadi lebih tampilannya lebih Jadi baik. bisa dikatakan ilmu bedah plastik rekonstruksi itu sengaja harus dilakukan untuk agar berfungsi lagi. Betul, Seperti itu kah? betul. Kalau estetik ini sengaja dilakukan orang untuk biar Merubah. terlihat lebih Betul menarik sekali. seperti itu, Dok? Betul sekali. Poin utama dari bedah plastik rekonstruksi adalah merubah agar fungsinya menjadi normal. Iya. Sementara ilmu bedah plastik estetik, dia punya fungsi memang sudah normal, tapi hanya merubah tampilan saja menjadi lebih baik. Oke. Seperti itu. Nah, ini hidung saya agak besar, ini pengen menunjukin. Ya, Ini estetik ya, Ya. bisa dikategorikan Betul, seperti ya. itu ya. Lain kalau mungkin apa namanya, ada gangguan di hidung betul. seperti Ya. itu ya. Ya. Jadi apakah bedah plastik estetik baru dikerjakan? Tidak, itu sudah dari lama sejak dimulai adanya rekonstruksi tersebut. Baik. Jadi artinya apakah di Bali baru dikerjakan? Tidak. Ketika kita sudah mulai ada dokter bedah plastik, jadi dokter bedah plastik harus punya kemampuan 2 itu, Iya. rekonstruksi dan estetik. seperti Namun itu. pada perjalanannya bagaimana prakteknya ya tergantung dari pasien yang banyak yang dia temui. Kalau seandainya ternyata banyak kasus-kasus luka bakar, kecelakaan dan segala macam, jadi banyak berkiprah di area rekonstruksi. Sementara yang area estetik ini kebetulan kan baru-baru booming. Iya. Nah, sehingga masyarakat baru mereka mengenal bahwa ilmu bedah plastik adalah identik dengan kecantikan, padahal sebenarnya tidak seperti itu selalu. Jadi penata laksanaannya itu berbeda nggak sih, Dok? Penata laksanaannya sebetulnya sama. Tapi approach-nya berbeda. Penata laksanaan approach-nya adalah tujuan dari rekonstruksi utamanya adalah mengembalikan fungsi. Baik. Ya, jadi tangan supaya bisa kembali memegang, itu misalnya karena luka bakar yang kontraktur. Sementara kalau untuk yang estetik, approach-nya lebih sifatnya seni, art, ya, sehingga mengharapkan tampilan yang lebih baik adalah butuh sense of art atau sentuhan seni di dalamnya. Tapi dengan syarat tidak menyebabkan terjadinya gangguan fungsi. Karena yang kita operasi kan adalah orang normal sebetulnya. Baik, seperti baik. itu. Sebelum kita ke topik kita yaitu bedah plastik estetik, ini usia berapa sih, Dok, yang boleh dilakukan operasi bedah plastik itu estetik. Ya. Kalau untuk secara umum bedah plastik kita tidak bilang estetik ataupun rekonstruksi ya. Secara umum operasi itu dilakukan bisa pada usia berapapun asal sudah cukup kematangan organnya, menerima beban anestesi atau pembiusan dan menerima beban pembedahan. Berarti bayi pun bisa Bayi dilakukan? pun, ya. Bayi pada idealnya kita hitung kematangan organnya rata-rata usia 3 bulan. Ya, rata-rata usia 3 bulan operasi bibir sumbing ya. Operasi bibir sumbing itu termasuk dalam operasi bedah plastik rekonstruksi. Kita sudah mulai di usia 3 bulan. Jadi, tapi kalau untuk estetik sebetulnya sama saja. Namun kan biasanya indikasi estetik itu biasanya orang mulai berpikir tentang penampilannya adalah ketika dia masuk di usia sosialisasi. Ya, ketika anak usia SD dia sudah mulai bersosialisasi, mulai berpikir tentang penampilan. Biasanya di sana kita sudah mulai masuk area operasi estetik. Misalnya anak-anak yang SD yang punya tai lalat besar gitu ya, ketemu sama teman-temannya menjadi objek bullying apa-apa, itu kita sudah mulai approach di sana untuk menghindari adanya gangguan-gangguan psikologis ke depannya. Baik. Dr. Ardi, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai bedah plastik estetik, solusi cantik masyarakat masa kini, dan yang pastinya nanti kami akan mengundang Anda untuk berinteraksi. Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita, atau mungkin Anda mempunyai pertanyaan masih seputar topik kita pada sore hari ini di 0361894800 dan juga di 0361894801. Sesaat lagi. Terima
Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami masih di Harmoni Bali. Bagaimana bedah plastik estetik solusi cantik masyarakat masa kini masih menjadi topik kita pada sore hari ini, masih bersama Dr. Ardi tentunya ya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Dok, ngomongin tentang bedah plastik nih secara estetik ya, bedah plastik estetik ini berarti ada macam-macam tindakan bedah plastik estetik, Dok? Ya, betul. Bedah plastik estetik itu secara umum dibagi menjadi 3 jenis tindakan. Yang pertama adalah tindakan yang non-invasif, artinya tidak menyebabkan terjadinya luka pada pada tubuh kita. Yang kedua ada yang minimal invasif, menyebabkan terjadinya luka, dan yang ketiga adalah invasif. Invasif itu adalah prosedur pembedahan yang benar. Sementara yang non invasif misalnya seperti botox, habis itu dermal filler atau laser, itu adalah yang sifatnya tidak invasif. Itu masuk dalam kategori bedah plastik non invasif estetik. Sementara yang minimal invasif menyebabkan luka tapi tidak menyebabkan sayatan. Misalnya thread lifting atau tanam benang, itu yang cukup lumayan sering mereka bahas di masyarakat ya. Iya, lagi happening itu ya. Benangnya benang apa sih dipakai? Benang nilon? Ada benang khusus dia biasanya. Sementara yang ketiga itu yang kita sebut dengan tindakan yang invasif. Invasif itu adalah operasi itu sendiri yang menimbulkan sayatan. Nah, dari bedah plastik yang operasi bedah plastik estetik yang sifatnya invasif, biasanya kategorinya ada 2, yaitu adalah facial estetik, itu adalah bagian bedah plastik estetik leher ke atas. Sementara yang kedua adalah body contouring. Body contouring itu leher ke bawah. Nah, dari yang leher ke atas ada banyak lagi jenis-jenisnya, nama-namanya. Nah, jadi mulai dari ujung rambut sampai leher bawah itu ada semuanya. Apa yang mau diperbaiki ya. Misalnya kayak rambut ada yang mengalami kebotakan, itu kita bisa dengan hair transplant. Itu misalnya ada forehead atau dahi yang mulai ada kerutan, kita bisa dengan melakukan forehead lifting. Kelopak mata yang turun atau kelopak mata yang sekarang kebetulan yang banyak yang bertanya adalah tentang double eyelid surgery. Apa itu, Dok? Ingin membuat kelopak matanya ada 2. Kelopak matanya? Ada lipatan kelopak matanya. Kadang-kadang kan ras Asia rata-rata tidak ada lipatan ya. Jadi ada operasi-operasi untuk membuat lipatan kelopak mata. Kelopak mata bawah pun ada juga tindakannya. Jadi biasanya pada pasien-pasien dengan kantung mata ya, itu ingin dihilangkan supaya tidak terlalu terlihat lelah itu misalnya ya. Hidung kita sebut dengan rhinoplasty. Rhinoplasty itu memperbaiki hidung, mulai dari yang namanya memancungkan hidung, ada yang namanya itu disebut dengan augmentation rhinoplasty, ada yang reduction rhinoplasty, mengecilkan atau kadang-kadang ada yang bule-bule kan suka ada pungguk itu di sininya ya. Nah, itu. Terus ada yang memperbaiki proyeksi dari hidungnya, misalnya ujung dari hidungnya mungkin agak droopy atau apa, banyak sekali istilahnya, ada tiplasty, alarplasty, semuanya itu dalam rhinoplasty memperbaiki hidung. Di wajah ada yang namanya facelifting, ada yang memperbaiki dengan menggunakan bone contouring ya. Telinga juga ada yang untuk menutupi lubang bekas tindik, atau misalnya ada yang namanya otoplasty, itu kita mungkin ada yang telinganya agak terlalu caplang keluar gitu, kita akan itu ada prosedur otoplasty. Jadi tapi pada prinsipnya untuk daerah leher ke atas itu saya melihat ada 2 hal yang kita lakukan ya secara kategori ya, itu sifatnya rejuvenasi atau meremajakan kembali sehingga terlihat lebih muda, atau yang namanya recontouring, yaitu membentuk kembali. Jadi misalnya ada yang rahangnya agak lebar, jadi tulangnya dikikis membentuk V-shape gitu sehingga rahangnya menjadi tirus, jadi menjadi lebih tirus. Kalau yang rejuvenasi misalnya yang usia lanjut itu misalnya wajah sudah agak turun ya gitu. Jadi Dok, sehingga ini ngomongin usia lanjut terus wajah agak-agak itu boleh ke kamera, Dok, jangan ke saya. Oke. Ya. Canda, Dok, canda.
Jadi kalau pada usia lanjut banyak sekali keluhannya ya, mulai dari wajah yang sudah mulai tampak turun, kelopak mata atas yang sudah mulai tampak turun juga, itu biasanya terus ada lipatan pipi yang mulai terlihat sekali jelas ya, itu banyak prosedur bedah plastik yang bisa dikerjakan. Untuk bedah plastik, operasi bedah plastik estetik yang sifatnya invasif, itu salah satunya adalah facelifting. Facelifting, sementara yang non-invasif atau minimal invasif bisa dengan tanam benang atau mungkin dengan laser dan segala macam. Itu adalah yang sifatnya rejuvenasi. Sementara kalau yang yang contouring, yang memperbaiki bentuk wajah, itu banyak sekali seperti yang saya bilang, memotong tulang sehingga wajahnya semakin menjadi lebih tirus, atau pipi yang terlalu menonjol dipotong sehingga jadi lebih flat ya. Pengen dagu yang lebih maju, kayak nenek sihir gitu ya. Ya, bisa juga dengan pemasangan implan ya tentunya. Nah itu untuk yang leher ke atas. Sebentar dok, ini untuk terlihat lebih remaja, berarti ada aturan nggak sih dok? Usia berapa mereka boleh melakukan hal-hal tersebut dok? Bedah plastik itu seperti yang saya jelaskan, semua prosedur bedah plastik sudah mulai bisa dilakukan apabila sudah ada kematangan organ. Jadi intinya kalau sudah dewasa itu sudah boleh, tapi kita tidak ada batasan usia ya. Artinya ketika sudah mulai ada keluhan tentang penampilan, di sanalah bedah plastik bisa dikerjakan. Tapi tentunya penampilan atau keluhannya itu kita akan evaluasi kembali. Apakah penampilan itu cukup berat derajatnya atau cukup ringan, sehingga ada istilah semakin berat keluhannya maka semakin invasif juga tindakannya. Sementara pada usia-usia muda yang mulai merasakan ada kerutan, mungkin belum tentu harus melakukan tindakan operasi facelift istilahnya ya, yang dengan pembedahan, mungkin cukup dengan laser atau dengan tanam benang seperti itu. Sementara kalau ibu-ibu yang sudah usianya cukup lanjut, yang keluhannya sudah cukup berat, biasanya untuk yang non-invasif atau minimal invasif dengan tanam benang mungkin tidak terlalu mengefek, sehingga bisa dilakukan yang lebih berat lagi. Nah, itu dari leher ke atas. Kalau leher ke bawah? Leher ke bawah itu rata-rata adalah suatu tindakan yang sifatnya body contouring. Body contouring itu adalah membuat kontur sesuai yang diharapkan. Biasanya yang paling sering di masyarakat yang suka ditanya adalah liposuction atau sedot lemak. Jadi itu seperti itu. Ya. Produser saya langsung tersenyum katanya gitu. Sedot lemak itu prosedur yang paling sering masyarakat tanyakan. Tapi intinya adalah untuk membuat kontur dari tubuh adalah sesuai dengan yang diharapkan, mengurangi massa lemak di sana sehingga menjadi lebih ideal bentuknya seperti itu. Salah satu yang cukup punya kategori khusus di body contouring adalah breast. Breast itu payudara. Payudara itu tindakannya khusus. Biasanya merekontur kembali, ada payudara yang mungkin ukurannya agak kecil atau yang terlalu besar atau yang turun, itu ada tindakannya. Istilahnya di bedah plastik itu mamaplasti ya. Jadi operasi reduction mamaplasti itu mengecilkan payudara yang terlalu besar. Augmentation mamaplasti itu memperbesar payudara, bisa dengan implan atau bisa dengan hasil dari liposuction lemaknya kita masukkan kembali, atau misalnya payudara yang turun kita kembalikan posisinya, dikencangkan. Itu contohnya itu istilahnya ada yang namanya mastopexy atau breast lifting. Itu mamaplasti. Itu untuk payudara. Kalau cowoknya papaplasti dong. Kalau cowok jangan salah, kalau cowok payudara juga lumayan banyak yang ini. Biasanya cowok-cowok yang keluhannya itu ada yang kita sebut dengan ginekomastia. Apa itu, dok? Ginekomastia itu payudaranya cukup besar sehingga dia ingin direduksi. Itu biasanya seperti itu untuk payudara pria ya. Itu salah satu prosedur payudara yang lazim pria banyak bertanya tentang bedah plastik untuk hal itu. Itu mungkin karena bobot badannya itu mempengaruhi nggak sih dok? Terjadi banyak hal, pengaruh hormon atau mungkin memang karena tubuh yang memang cukup berlemak ya, sehingga
pertumbuhan payudaranya memang tidak seperti rata-rata Oke. pria pada umumnya. Nah, Seperti itu. itu selain body contouring yang dokter sampaikan tadi itu, ada lagi hal yang biasanya dilakukan? Body contour, jadi kalau seandainya body contouring itu banyak hal. Jadi ada yang liposuction, ada juga yang tindakan tailoring surgery, misalnya yang disebut dengan abdominoplasti atau tummy tuck. Apa itu misalnya. dok Jadi kita istilahnya? Kulit perut yang sudah bergelambir, misalnya ya. Itu ibaratnya kena kipas angin aja kayak bendera ya. Itu bisa dilakukan operasi untuk mengkonturing kembali. Jadi kelebihannya bisa dibuang. Pada area-area tertentu di tubuh kita juga, misalnya Area-area yang mana saja dok? misalnya di lengan atas, ya, banyak yang bergelambir bagian bawah, itu disebut dengan brachiplasti. Terus di paha biasanya, paha, mengecilkan paha itu bisa dengan liposuction, bisa dengan thigh-plasti. Thigh-plasti itu membuang kelebihan kulitnya. Atau misalnya yang di luar banyak juga adalah butt lifting. Mungkin misalnya bokongnya butuh massa yang lebih sedikit banyak atau lebih dibuat lebih tinggi, itu ada. Itu prosedur body contouring namanya. Dan satu lagi ada istilahnya gender affirmation surgery atau sexual reassignment surgery. Itu operasi merubah kelamin. Tapi kelamin genitalia eksterna, ya, kelamin luar, itu masuk dalam bedah plastik juga. Baik. Itu yang dilakukan untuk body contouring itu sendiri. Ini kalau kita bedakan antara operasi leher ke atas dengan leher ke bawah ini sendiri, sama nggak sih dok pengambilan atau penata laksanaannya, atau membutuhkan waktu yang berbeda juga dok? Oh ya, secara umum penata laksanaan persiapan operasi Durante pada saat kita mengerjakan operasi itu sama saja sebetulnya. Cuman bedanya adalah tindakan itu simple atau cukup complicated, ya. Itu yang akan sangat mempengaruhi jalannya operasi, termasuk durante operasi tersebut. Jadi operasi yang biasanya yang cukup simple, kelopak mata, itu bisa diselesaikan dalam 45 menit sampai 1 jam. Sementara kalau untuk abdominoplasti atau liposuction banyak area, mungkin bisa sampai berjam-jam, seperti itu. Abdominoplasti biasanya rata-rata 4 sampai 6 jam selesai. Itu penata laksanaan sebenarnya sama. Mulai dari persiapan operasi, apakah pasien perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium, diskusi dengan dokter anestesi, itu secara umum sama. Cuman bedanya hanya di tingkat ringan beratnya operasi yang akan mempengaruhi durante operasinya, waktu pengerjaan operasinya. Dan itu juga akan mempengaruhi efek dari beban anestesia, ya, obat-obatan anestesia, obat-obatan pembiusan kepada pasien tersebut. Semakin panjang operasinya, maka semakin lama juga dia dibius, maka resiko kemungkinan efek-efek obat-obatan juga semakin besar. Jadi baik ke leher ke atas maupun leher ke bawah itu sendiri, itu operasinya dibius total? Ya, nah jadi ada tindakan operasi yang sifatnya yang invasif, ya, yang invasif yang seperti saya bilang tadi. Ada yang bisa dikerjakan dengan lokal anestesia, bisa dikerjakan dengan general anestesia. Itu tergantung dari jenis operasinya ataupun sederhana atau complicated tindakannya. Biasanya kalau untuk operasi-operasi kelopak mata atau misalnya mungkin memasang implan hidung, seperti misalnya, itu operasi yang ukuran durantanya cukup singkat, pasien hanya butuh tindakan anestesia lokal di area tersebut, maka bisa dikerjakan dengan lokal. Sementara kalau yang bius lokal, bius lokal, jadi pasien tahu dong apa yang dilakukan oleh dokter? Tahu. Kadang-kadang kelopak mata yang kita berharap dikerjakan dengan lokal anestesia, karena pada saat durante operasi tersebut kita harus mengevaluasi. Kadang-kadang pasien bisa buka mata tutupnya bagus atau tidak. Jangan-jangan nanti kita kelebihan potong kulitnya, nanti pasien tidak bisa menutup dengan sempurna. Nah, kadang-kadang itu yang kita butuhkan adalah lokal anestesia, sehingga pada saat durante operasi evaluasi fungsinya masih kita bisa kerjakan. Sementara kalau untuk yang
general anesthesia, memang operasi-operasi yang durasinya cukup panjang, ya, berjam 2 jam atau 3 jam semua itu memang butuh mengerjakan dengan general anesthesia. Itu anestesia. Oke, baik. Dokter Adi, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bagaimana bedah plastik estetik solusi cantik masyarakat masa kini. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Bedah plastik estetik, solusi cantik masyarakat masa kini. Masih bersama Dr. Adi Parama Widyatmika tentunya. Dan yang pastinya silakan Anda yang ingin bergabung, lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Nah, silakan Anda bisa bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita pada sore hari ini, dan Dr. Adi akan memberikan solusi yang terbaik, yang tepat bagi Anda tentunya. Dok, ini ngomongin tentang efektifnya. Seberapa efektifnya tindakan bedah plastik estetik itu sendiri, Dok? Baik. Efektivitas dari tindakan bedah plastik, kita akan ada 2 hal yang mungkin bisa kita bicarakan. Yang pertama, apakah dengan tindakan tersebut akan cukup bisa memberikan perubahan yang sesuai yang diharapkan dengan masyarakat? Dan yang kedua, hasil dari perubahan tersebut apakah bertahan lama atau tidak? Nah, seperti itu. Ini harus konsultasi dulu. Saya pengennya seperti ini. Betul. Seperti itu kah, betul, Dok? Ya. Jadi yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah tetap konsultasi, karena kita harus mengetahui apa problem yang utama dari yang dikeluhkan dan ekspektasinya seperti apa, dikaitkan dengan prosedur apa yang bisa kita kerjakan dengan kemungkinan hasil akhirnya seperti apa. Yang kita harapkan adalah supaya ada sinergi antara ekspektasi si pasien dan si dokter adalah sama. Kadang-kadang hal yang tidak sama itulah yang akan menimbulkan konflik ke depannya. Ya. Jadi bahwa konsultasi itu diperlukan supaya pasien mengetahui bahwa kondisi tubuhnya, berat ringannya itu seperti apa, dan dokter bedah plastik bisa nawarkan solusi tindakan seperti apa dengan hasil akhir yang kita bisa prediksi. Nah, jadi efektivitasnya itu seperti itu. Sebetulnya tindakan semuanya sama antara dokter bedah plastik A dan B, C dan semuanya secara standarisasi kita bisa mengerjakan sesuai dengan yang standar yang sama. Namun kadang-kadang diperlukan konsultasi atau pemahaman yang lebih tepat supaya pada saat hasil akhir tersebut masyarakat sudah paham bahwa oh hasilnya memang seperti ini. Jadi seseorang yang mungkin hidungnya cukup pendek ya berharap suatu hasil yang mungkin di luar ekspektasi. Contohlah saya ya, mungkin saya pengen punya hidung kayak Tom Cruise gitu ya. Iya kan berandai-andai, Dok. Itulah disitulah pentingnya diskusi dulu dengan dokter, tindakan apa yang akan dikerjakan, ringan beratnya, apakah hanya perlu dengan tindakan bedah plastik yang non invasif atau bahkan harus dengan yang invasif sekaligus, seperti itu. Dan hasilnya seperti apa? Apakah bisa disesuaikan dengan ekspektasi atau tidak? Sehingga dengan hasil yang seperti itu, dengan diskusi yang di awal, akan meminimalisir kemungkinan adanya komplain di kemudian hari. Ya, karena secara umum masalah estetik ini yang cukup berat adalah ekspektasi yang di luar yang diharapkan oleh si pasien. Itu adalah. Jadi selama ini pernah ada nggak sih pasien yang pengen seperti ini artis ini ya setelah keluar dari ruang operasi jadinya beda seperti itu. Ada. Itu dioperasi lagi nggak sih, Dok? Nah, biasanya itu nah seperti itulah pasien suka datang dengan membawa foto, gambar atau saya maunya seperti ini. Nah, itu hasil pun seperti hal yang tidak sesuai dengan diharapkan, itu banyak hal yang kita bisa kerjakan, operasi revisi, tapi di luar daripada itu butuh pemahaman juga ya antara pasien, karena kalaupun direvisi belum tentu juga akan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga itu akan berulang kembali gitu. Oleh sebab itu kenapa yang namanya bedah plastik estetik itu sebetulnya sangat selektif pasiennya yang benar-benar mengalami keluhan, sehingga hasil yang diharapkan adalah
dia bisa menerima dengan diskusi di awal. Hal-hal pasien-pasien yang memiliki ekspektasi terlalu tinggi, tidak realistis, yang seperti itu berpotensi akan menimbulkan masalah ke depannya. Karena pembedahan semakin berulang-ulang dilakukan akan beresiko hasilnya juga akan tidak optimal. Di samping dengan adanya resiko ataupun komplikasi yang lain, ya misalnya seperti infeksi, perdarahan, dan hal yang sebagainya. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi, tetapi ketika sang pasien menginginkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, ini pasti akan bertanya, ini bisa permanen nggak sih hasilnya? Nah itu sampai selamanya, seperti itu dok? Ya. Tidak ada tindakan estetik yang sifatnya permanen. Ya. Apalagi ada dua, seperti yang saya jelaskan jadi tadi harus di awal. direparasi lagi nih. Ya. Ada yang sifatnya recontouring dan ada yang sifatnya rejuvenasi. Rata-rata misalnya rejuvenasi adalah peremajaan ya. Tidak ada yang sifatnya permanen karena badan kita, tubuh kita kan berjalan terus menua ya. Jadi operasi sudah dilakukan untuk mengencangkan wajah misalnya, tapi proses penuaan tetap berjalan. Maka proses turunnya wajah itu akan berjalan terus. Tapi apakah perubahannya akan sedemikian cepat atau lambat, itu tergantung juga dari tindakan yang dilakukan. Misalnya suatu tindakan yang sifatnya non-invasif, hanya mungkin bisa memberikan perbaikan dalam skala tertentu, maka perubahannya juga akan mungkin lebih cepat karena proses penuaan tersebut kembali turun atau kembali kendor lah istilahnya ya, itu akan lebih cepat. Sementara kalau tindakan yang sifatnya lebih invasif, maka hasilnya akan terlihat lebih cukup signifikan dan proses perubahannya juga akan lebih lama. Misalnya kalau pengencangan wajah dengan menggunakan prosedur tindakan facelift gitu misalnya. Tindakan facelift itu cukup invasif, hasilnya menjadi lebih dramatik, sementara untuk bisa kembali kepada state awal sebelum operasi kendornya seperti itu mungkin akan butuh waktu sedikit lebih lama dibanding dengan hanya menggunakan laser atau mungkin tanam benang seperti itu. Tergantung juga dengan grade-nya ya. Kalau misalnya pasien yang wajahnya cukup turun tapi menggunakan tindakan yang non-invasif, maka ya tidak perubahannya juga tidak signifikan dan hasilnya akan kembali pada waktu yang akan lebih cepat seperti itu. Jadi hasilnya tidak permanen ya dok ya? Tidak ada tindakan yang permanen karena badan kita menua. Ya. Cuman ketika wajah yang sudah kendor sangat dikencangkan dengan tindakan yang invasif, maka butuh untuk kendor seperti status yang awal mungkin butuh akan waktu lebih lama. Gitu. Jadi semakin invasif tindakan, maka sifatnya permanen, sifatnya akan lebih panjang. Ini kan bedanya bedah plastik rekonstruksi dan estetik dok. Kalau rekonstruksi saya bayangkan ini hasilnya lebih bisa permanen seperti itu kan? Oh baik. Kalau bedah plastik rekonstruksi yang saya jelaskan di awal adalah merubah yang tidak normal menjadi normal. Yang kita harapkan adalah utamanya adalah fungsi. Bukan adalah tampilan. Tampilan nomor 2 tuh. Jadi misalnya kalau pasien yang luka bakar tangannya dempet semua jarinya, kita kembalikan dengan operasi bedah plastik rekonstruksi sehingga dia akan menjadi bisa megang dan sebagainya, itu hasilnya akan permanen. Dengan misalnya ada biasanya tindakan-tindakan tambahan seperti fisioterapi seperti itu. Berbeda dengan estetik yang sifatnya hanya tampilan. Tampilan itu tidak akan pernah permanen ya. Sementara kalau fungsi yang sebagai tujuan utama dari bedah plastik rekonstruksi itu selama fungsinya bisa dilanjutkan dikerjakan, maka dia akan permanen. Baik. Dokter mengatakan ini tadi hasil operasi bedah plastik estetik ini tidak bersifat permanen. Berarti kita juga harus memperhatikan resiko dan komplikasi. Berarti ada efek samping yang harus kita perhatikan juga ketika melakukan bedah plastik estetik ini dok. Terlepas dari kita membicarakan hasilnya permanen atau tidak, resiko dan komplikasi itu adalah hal yang berbeda. Resiko dan komplikasi bisa terjadi saat itu juga pasca operasi atau bisa muncul belakangan. Apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi resiko dan komplikasi itu? Resiko dan komplikasi misalnya terjadi perdarahan pada saat operasi atau misalnya terjadi infeksi pasca operasi.
itu misalnya jahitan bisa jebol, itu bisa terjadi segera pada saat terjadinya selesai operasi itu misalnya, itu kita sebut dengan resiko dan komplikasi. Atau bekas luka yang tidak bagus setelah operasi bedah plastik, itu disebut juga dengan resiko dan komplikasi. Ada banyak faktor yang menyebabkan, entah dari faktor dari pasiennya sendiri, atau mungkin dari infrastruktur rumah sakit dan sebagainya, atau dari dokternya sendiri. Dari pasien sendiri misalnya, pasien dengan penyakit tertentu misalnya dengan diabetes, atau penyembuhan lukanya tidak bagus, imunitas tidak bagus, maka resiko infeksi bisa lebih cepat terjadi. Rumah sakit yang mungkin kamar operasinya tidak terlalu steril, sehingga resiko komplikasinya bisa terjadi infeksi dan segala macam. Dokter yang mungkin tidak terlatih dengan baik, atau tidak di luar kompetensinya, seharusnya tidak mengerjakan tapi mengerjakan, maka berpotensi menimbulkan komplikasi. Itu adalah yang disebut dengan resiko, dan komplikasi adalah hal lain yang terjadi akibat dari operasi tersebut. Berbeda dengan hasil operasi ya, permanen atau tidak permanen, atau mungkin simetris atau tidak simetris, hasil yang sesuai yang diharapkan, tidak sesuai yang diharapkan, itu berbeda. Itu bukan kita sebut sebagai resiko atau komplikasi. Salah satunya mungkin asimetri, itu seperti itu bisa jadi dengan resiko, bisa disebut dengan resiko, tapi resiko jangka panjang. Hasil-hasil dari operasi bedah plastik estetik itu berupa seperti yang dijelaskan tadi, yang hasilnya tidak bagus atau mungkin akan kedor kembali, itu adalah resiko yang jangka panjang ya, yang maksudnya yang belakangan baru akan muncul seperti itu. Resiko-resiko awal, komplikasi awal, ada yang lebih akut sifatnya. Jadi calon-calon pasien yang akan melakukan operasi atau bedah plastik estetik ini sendiri juga harus memperhatikan tindakan bedah plastik kiat-kiatnya. Agar lebih aman seperti itu. Seperti ya kata dokter tadi, ini memilih tempat tindakan, kemudian dokter yang dengan kualifikasi kompetensinya. Seperti itu kan, Dok? Ya, memang karena sekarang media massa, terus sosial media itu cukup gencar ya tentang tindakan-tindakan bedah plastik. Itu jadinya bedah estetik, ranah estetik itu cukup banyak dikerjakan oleh dokter ataupun non dokter, bahkan bisa melakukan ya seperti itu ya. Sangat-sangat liberal sekali. Nah, penting bagi masyarakat untuk bisa memilih di mana tindakan yang bisa dikerjakan secara aman, itu yang paling utama ya. Yang paling penting ada dua hal yang menurut saya bisa dipertimbangkan bagi masyarakat. Yang pertama adalah tempat tindakannya, dan yang kedua siapa yang melakukan tindakan. Tempat tindakannya yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu, yang jelas seperti itu, tidak abal-abal. Betul. Tindakan tempatnya rata-rata bedah plastik estetik itu dikerjakan kalau tidak klinik ya rumah sakit. Nah, kliniknya pastinya adalah klinik Pratama ya, kalau untuk tingkatan seperti itu biasanya karena sifatnya invasif, klinik Pratama atau rumah sakit. Ya, atau klinik di dalam rumah sakit. Yang perlu masyarakat ketahui adalah bahwa klinik ataupun rumah sakit itu paling tidak harus berizin. Ya, izinnya adalah memang izin klinik. Ya, izin klinik yang memberikan pelayanan kesehatan atau tindakan kedokteran. Karena yang namanya tindakan kedokteran harus dikerjakan di fasilitas layanan kedokteran. Kliniknya berizin, izinnya terpampang atau jelas atau memiliki reputasi yang cukup terkenal. Ya. Yang kedua adalah rumah sakit. Rumah sakit pasti ada izinnya ya. Jadi jangan semata-mata menggunakan, mungkin dibilangnya klinik ternyata izinnya izin salon gitu. Itu hati-hati. Terus yang kedua adalah tindakan bedah plastik estetik, siapa yang mengerjakan? Yang namanya bedah plastik estetik, maka yang mengerjakan adalah dokter bedah plastik. Ya. Spesialis bedah plastik. Spesialis bedah plastik. Maka yang sebaiknya dikerjakan oleh bedah plastik estetik, atau mungkin ada tindakan-tindakan estetik yang lain yang tidak dikerjakan oleh bedah plastik, namun dikerjakan oleh sejawat-sejawat spesialis yang lain yang juga sesuai dengan area organ yang mereka dalami ya. Tapi tentunya itu adalah dokter bedah spesialis ya. Dokter spesialis misalnya mungkin mengerjakan operasi kelopak mata atau mengerjakan hidung gitu. Tapi yang jelas dikerjakan oleh yang berkompeten. Nah,
bagaimana caranya mengetahui itu kompetensinya benar atau tidak, paling tidak saya sedikit menginformasikan juga ya, masyarakat bisa mengecek langsung di website ya, website Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi di Indonesia itu dokter ataupun dokter gigi itu sudah diatur legalitasnya oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Nanti bisa cek di kki.go.id/cek-dokter. Baik dokter. Kalau kita berbicara tentang bedah plastik estetik, akan bertanya lagi nih tentang, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan? Nanti kita akan bahas ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Kita masih di Harmoni Bali, bagaimana bedah plastik estetik, solusi cantik masyarakat masa kini, masih bersama Dr. Ardi. Dokter, itu kalau ngomongin tentang biaya, mahal nggak sih dok? Saya tidak membicarakan nominal ya, karena nominal kan pasti cukup relatif antara semuanya ya. Ada yang bilang itu mahal, ada yang bisa. Tapi yang jelas, operasi bedah plastik itu operasi yang biasanya dikerjakan oleh pada pasien yang sehat. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari biaya, operasi-operasi lain itu cukup comparable nilainya. Tapi karena ini adalah pada kondisi pasien yang sehat, maka dia masih berpikir tentang biaya. Sementara kalau orang pasien yang sakit itu tidak terlalu banyak membicarakan, oh ini mahal atau tidak, seperti itu ya. Tapi karena orang sehat yang kita menjadi objek pasien, jadi rata-rata mungkin bisa, oh ini mahal atau tidak, seperti itu. Sebetulnya sama saja, expense atau penghabisan karena pada dasarnya tindakan itu bukan didasarkan jenis tindakannya, tapi berat ringannya, seperti itu. Terus yang kedua, pembiayaan tentang tindakan bedah plastik itu cukup ada beragam jenisnya ya. Biasanya untuk center-center yang menyediakan layanan bedah plastik itu umumnya dikemas dalam package biaya tertentu, sehingga misalnya operasi kelopak mata sekian nominalnya, seperti itu sudah menjadi termasuk all include di dalamnya. Sementara kalau center-center yang tidak memiliki package khusus untuk biaya tersebut, biasanya sih mengikuti kategori-kategori tindakan sesuai dengan berat ringannya tindakan di rumah sakit tersebut misalnya, seperti itu. Kalau klinik rata-rata pasti punya paket biaya tertentu ya. Sementara kalau di rumah sakit yang tidak memiliki pelayanan khusus untuk tindakan bedah plastik, mereka bisa mengerjakan, tapi untuk kategori tindakan yang seperti operasi pada umumnya. Nah, ini kalau ngomongin tentang case-case atau kasus-kasus yang dokter tangani ini sendiri, kasus yang paling bisa dikatakan yang paling menarik ditangani oleh seorang dokter Ardi ini seperti apa, dok? Setiap kasus sebetulnya menarik karena setiap kasus memiliki derajat severity atau berat ringannya berbeda, challenge-nya juga berbeda. Oh gitu. Cuman populer atau tidak populernya di masyarakat yang biasanya sering kita bahas ya. Jadi di masyarakat paling sering biasanya operasi kelopak mata, kelopak mata bagian atas yang sudah turun atau mungkin bagian bawah yang sudah mulai istilahnya baggy eyes atau bergelembung gitu ya. Terus wajah yang misalnya sudah mulai cukup turun, masyarakat lebih banyak berpikir tentang tindakan yang non-invasif seperti tanam benang, seperti itu. Sementara ada pilihan lain bedah plastik, tapi masyarakat kita tuh lumayan agak apabila mendengar kata operasi kan cukup deg-degan juga ya gitu. Padahal sebetulnya sama saja, artinya operasi memang diindikasikan kalau memang kondisinya cukup berat ya, turun wajahnya cukup berat sehingga tindakan-tindakan lain tidak cukup memberikan hasil yang bagus, seperti itu. Ya, rata-rata sih di masyarakat biasanya wajah yang menjadi topik konsultasi ya. Kebanyakan atau prosentasenya bedah plastik estetik leher ke atas yang paling banyak dokter tangani. Untuk yang body contouring rata-rata biasanya sih liposuction. Tapi kalau keluhan masyarakat biasanya wajah sih. Apalagi mereka cukup terbayangkan dengan hasil-hasil operasi
para public figure Oke. atau operasi-operasi hasil di luar negeri yang seperti itu yang cukup banyak beredar di informasi di media sosial ya, sehingga Oke. yang fokus utamanya terutama di area wajah seperti Pernah itu. nggak sih ada pasien yang komplain dengan hasilnya, Dok? Selalu ada. Selalu Tidak, ada kata. ya biasanya komplain itu Apa yang selalu harus dijelaskan kepada mereka? komplain itu selalu biasanya pada hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Itu Oke. paling sering, apakah kanan kiri tidak simetris atau mungkin masih kurang ya. Oleh sebab itu pencegahannya memang di awal harus seperti yang saya jelaskan tadi, komunikasi, konsultasi yang benar-benar cukup komprehensif ya, sehingga ekspektasinya sudah bisa diperkirakan dan jadi satu antara persepsi pasien dan si dokternya. Oke. Sehingga sebetulnya yang hasil yang tidak sesuai pun kita bisa lakukan koreksi ya. Jadi operasi bedah plastik korektif ya, operasi bukan berarti ulang ya, ada tambahan atau misalnya ada teknik-teknik tertentu yang dilakukan, tapi kan kita tidak berharap terlalu banyak tindakan dilakukan pada suatu area ya, apalagi proses penyembuhan luka tersebut kan butuh waktu yang cukup lama, sehingga operasi pertama ataupun kedua yang jaraknya terlalu dekat itu berpotensi menghasilkan perbaikan atau penyembuhan luka dari area tersebut menjadi tidak lebih bagus sehingga hasilnya tidak optimal. Jadi kalau seorang pasien yang menginginkan operasi bedah plastik estetik ini sendiri satu persatu kah ataukah memang bisa dilakukan bersamaan, Dok? Bisa. Misalnya kelopak mata kah, langsung hidung, langsung apa seperti itu, Dok? Bisa. Jadi biasanya tindakan tidak selalu dalam satu kali, misalnya kita harus melakukan tindakan dengan general anesthesia. Pada satu kali periode operasi bisa dilakukan satu atau lebih dari satu tindakan. Yang namun yang jelasnya adalah semakin banyak tindakan yang dilakukan, maka durante operasi akan semakin panjang. Maka resiko kemungkinan komplikasi akan semakin besar. Seperti itu. Tergantung juga banyak hal ya, termasuk misalnya skill dari seorang dokter yang bisa mengerjakan lebih dari satu tindakan dalam waktu yang lebih singkat akan lebih bagus. Seperti itu. Cuman seperti itu. Jadi semakin banyak tindakan yang dilakukan, durante akan semakin panjang, resiko komplikasi yang semakin tinggi. Maka apabila dalam suatu konsultasi dilakukan tindakan banyak, maka biasanya sih ditawarkan mungkin split ya. Operasi saat ini adalah dilakukan pada area ini dan ini, sementara berikutnya area yang lain. Tunggu healing atau penyembuhan lukanya. Kesembuhannya itu dulu ya. Betul. Jadi tidak perlu lagi ke luar negeri ya. Di Bali pun sudah bisa dilakukan ya. Khususnya juga di Denpasar ini sendiri. Dok, ada pesan atau edukasi kepada pemirsa untuk memilih tindakan bedah plastik estetik tentunya, Dok? Ya, kembali lagi seperti penjelasan saya yang tadi bahwa ada 3 hal yang mungkin kita bisa sarankan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama bahwa tindakan itu harus dilakukan di tempat yang tepat. Klinik atau rumah sakit yang berizin, izinnya jelas dan memiliki reputasi yang jelas. Yang kedua itu adalah yang melakukan tindakan. Dokternya, apakah dokternya harus tersertifikasi, memiliki kompetensi yang sesuai melakukan tindakan estetik. Dan yang ketiga adalah selalu lakukan konsultasi sangat komprehensif sehingga kita bisa meminimalisir komplikasi yang akan terjadi, misalnya ekspektasi yang tidak sesuai seperti itu. Jadi masyarakat kalau bisa memang ada yang mau tindakan bedah plastik, lebih banyak diskusi dulu dengan dokternya. Lebih dari satu dokter lebih bagus. Dan semakin cerewet semakin bagus sehingga kita bisa meminimalisir ya, karena terlalu banyak komplain akan hasilnya juga kurang baik. Ya. Seperti itu. Komunikasi, konsultasi dulu sebelum melakukan bedah plastik estetik ini sendiri ya, Dok ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya, yang diinginkan seperti itu ya. Betul. Dr. Ardi, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV. Tentunya dengan topik kita yaitu bedah plastik estetik yang merupakan solusi cantik masyarakat masa kini. Sekali lagi terima kasih Dr. Ardi. Terima kasih. Dan saya Madi Sekenana Karang, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi.